Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Me and My Days. Di sini aku mau unboxing handphone yang seminggu yang lalu aku beli di toko Erafone. Kalian bisa lihat di goodie bag-nya ya. Di situ tertulis Erafone. Ayo kita mau bongkar dulu isinya apa aja. Nah, aku beli Samsung Galaxy A72. Tapi sebelum aku unboxing, aku mau kasih lihat dulu aku dapat apa aja dari Erafone. Jadi ini ada bonus tokonya ya. Di sini aku dapat dompet warna hitam dari Erafone. Ini kayaknya dompet multifungsi. Terus aku juga dapat dua voucher. Ini privilege voucher buat masuk ke tempat wisata itu di Dago Dream Park. Nah, infonya harga tiket untuk masuk ke Dago Dream Park ini seharga Rp80.000. Terus ada tambahan lagi untuk pembelian makanan, dapat potongan harga Rp20.000. Jadi ini voucher berlaku untuk 2 orang dan berlakunya sampai dengan bulan Agustus 2021. Dan teman-teman kayaknya aku bakal pergi ke sini karena sejujurnya aku belum pernah main ke Dago Dream Park. Oke, selesai dulu dengan bonus tokonya. Sekarang aku mau buka dulu nih box Samsung Galaxy A72-nya. Kita lihat ya. Oke, di sini ada panduan singkatnya dan sama ada garansi resmi dari Samsungnya. Itu 3 bulan ya. Terus kalau misalkan garansi 3 bulannya udah beres, nah ada tambahan garansi lagi untuk 6 bulan. Tetapi kita harus bayar tambahan biaya sebesar Rp349.000. Terus kalau mau tambahan garansinya 12 bulan, kita harus bayar lagi Rp649.000 kalau aku nggak salah ya. Nah, aku pikir udah cukup dengan 3 bulan karena aku tipe orang yang sangat berhati-hati menggunakan barang elektronik. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini aku juga dapat bonus nih dari Indosat IM3. Ini bundling paket 36 GB untuk 1 tahun. Tapi untuk menggunakannya, aku harus isi pulsa dulu sebesar Rp50.000. Aku pikir nanti pasti aku pakai deh. Nah, ini kita ambil dulu ya handphonenya, kita buka. Aku pilih yang warna hitam. Sebenarnya dia ada 4 warna, ada hitam, putih, biru muda atau biru langit, sama ungunya ungu muda. Aku pilih warna hitam karena menurut aku dia lebih tampak elegan, dan alasan lainnya karena aku nggak suka kalau HP-nya kotor ya. Kalau warna putih itu takutnya kotor. Tapi sebenarnya meskipun kotor nggak kotor, karena kita sering banget pakai HP dan cukup intens, jadi kita wajib banget tuh ngebersihinnya. Ini gampang kok cara ngebersihinnya, cuman pakai tisu basah antiseptik aja, tinggal diusap-usap dia akan bersih. Terus aku juga dapetin bonus dari Samsung ya. Kenapa aku bilang bonus? Karena beberapa seri Samsung itu udah nggak ngasih lagi charger. Di sini fast charging 25 watt. Jadi ketika kalian mau ngecas, kalau kalian punya Galaxy A72 juga, maka di sini akan tampil di layarnya itu berapa persen baterai yang udah terisi, sama estimasi berapa menit lagi ini akan full. Nah, perkiraan ini bisa full itu sekitar 1 jaman atau 1 jam 10 menit, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kenapa aku tertarik untuk membeli Galaxy A72 ini, dikarenakan itu dibilang bahwa dia mid range tapi rasa flagship. Terus aku udah baca referensinya kalau dia ini HP ini tuh bagus di kameranya, karena di sini ada kamera depannya itu 32 megapiksel
dan kamera utamanya itu 64 megapiksel. Terus layarnya juga bikin kita puas ya teman-teman, karena di sini itu 66,7 inch ya, lumayan luas. Terus lebarnya standar aja sekitar 2 inci 2 cm, standar aja. Dan di sini juga ada USB multifungsi ya kalau kita lihat. Terus ada speakernya dan ada side keys standar lah untuk nyalain HP, juga untuk besar kecilnya volume, dan di bagian atasnya ada slot untuk SIM card. Jadi ini dua SIM card hybrid. Nah, kalau kita lihat tadi di sini ada ya jarumnya untuk ngebuka slot SIM card tadi. Kita lihat isinya ya. Aku mau tunjukin isinya di bagian baterai. Nah, ini storage-nya 128 GB. Terus ada memorinya 8 GB. Nah, teman-teman, karakternya Samsung, jadi dia juga punya aplikasi bawaan. Jadi aplikasi bawaannya dia itu juga menyita memori kita. Jadi ini udah kepake 4,1 GB. Mudah-mudahan kedepannya bisa ya Samsung dengan aplikasi bawaannya tapi nggak menyita memori yang ada. Dan aku mau tunjukin di sini juga kameranya. Kameranya ini keunggulannya dia punya semacam telefoto ya teman-teman. Di situ telefotonya itu 3 kali optical zoom. Jadi di sini ya 3 kali optical zoom. Jadi kita bisa memanfaatkan zoomnya itu tuh 30 kali. Kebayang? Jadi ini bisa untuk mengambil objek gambar yang akan kita tangkap itu dari jarak yang cukup jauh. Kalau misalnya kalian ingin foto pemandangan gitu ya. Nah, tapi dari jaraknya jauh, di sini dia dilengkapi dengan ada sebelah kanan atasnya itu ada kotak. Kotak ini untuk supaya kita bisa fokus dengan objek yang akan kita ambil. Jadi kita fotonya nggak melenceng kemana-mana ya teman-teman. Nah disinilah yang membuat aku tertarik. Videonya juga seperti itu, dan dia juga dilengkapi dengan stabilizer. Jadi ketika kita mengambil objek yang bergerak, itu objeknya itu boleh bergerak, tapi ketika kita ambil gambarnya hasilnya nggak ngeblur. Jadi hasilnya tetap stabil. Dan inilah yang membuat aku tertarik karena aku memang hobi dengan fotografi. Jadi ini sangat menunjang hobi aku ya teman-teman. Nah terus Galaxy A72 ini anti debu dan dia tahan debu dan tahan air ya. Nanti kita praktekin, aku juga penasaran. Nah cumanya mungkin aku butuh saran dari kalian semua yang lebih paham tentang aplikasi di Samsung ini. Di sini ada beberapa aplikasi yang sebenarnya aku nggak mau karena aku nggak pakai ya. Di sini ada kayak Bixby, aku nggak tahu ini apa. Terus ada lagi Samsung Gifts Indonesia. Mungkin ada lagi kayak game launcher karena aku bukan gamer jadi aku kurang paham, dan beberapa bawaan lagi dari aplikasi ini yang aku nggak pakai. Mungkin kalian tahu cara untuk menginstalnya kayak gimana sehingga tidak mengganggu performa dari handphone ini sendiri. Nah teman-teman, ini juga dilengkapi dengan kayak fitur NFC. Jadi kalau mungkin kalian pengguna gadget yang cukup intens, kalian pasti tahu apa itu NFC. Jadi itu singkatan dari Near Field Communication. Jadi semacam protokol yang menghubungkan dua perangkat elektronik dalam jarak dekat sehingga bisa saling bertukar data. Oh ya, aku mau bilang ya, aku pilih ini yang 8
GB untuk RAM-nya, terus ada memori internalnya yang tadi yang kita lihat tadi di storage-nya itu 128 GB, karena sebenarnya aku mau beli yang 256 GB. Cuman pada saat itu untuk yang warna hitam dengan memori internal 256 GB itu udah habis stoknya. Jadi yang ada cuman yang warna putih dan aku nggak mau beli ya. Terus di sini kita bisa kredit ya. Kalau teman-teman bertanya ini harganya berapa, di toko Erafone kalian bisa pilih kredit yang bunganya 0%. Aku mau infoin aja itu untuk yang kita-kita yang budgetnya terbatas, jadi yang pengen punya HP Samsung Galaxy A72 ini, kalian bisa datang ke sana. Nah, ini juga tadi aku udah bilang ada garansi 3 bulan. Nah, dalam masa garansi itu kalau misalkan terjadi apa-apa, dia akan perbaiki dan kemungkinan juga dia bisa ganti dengan yang baru. Tapi kalau misalkan kalian setelah 3 bulan berlalu terus tambah garansi lagi yang tadi aku bilang bayar Rp349.000 itu, atau perpanjangan garansi di 12 bulan dengan tambahan biayanya Rp649.000. Jadi kalau bisa terjadi kerusakan apapun yang diakibatkan oleh kelalaian kita di situ, kita hanya membayar biayanya 5% aja. Ini informasi tambahannya ya teman-teman ya. Nah, itu tadi aku bilang ada kelebihan-kelebihan dari Samsung Galaxy A72 ini, salah satunya ada di kameranya. Tapi aku juga mau bilang nih, dia juga punya kekurangan karena ketika kalian punya dua kartu ya, dia kan cuman ada di slotnya itu dua SIM card hybrid. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya dua kartu, tapi terus kalian juga pengen nambah memori eksternal ya, karena ini bisa memori eksternalnya itu bisa sampai 1 terabyte. Nah, di sini kalian tuh kalau kalian punya dua kartu, otomatis kalian nggak akan bisa masukin lagi si micro SD-nya ya buat memori eksternalnya, karena slotnya cuma ada dua. Jadi kalian harus salah satu SIM card kalian harus mengalah gitu. Nah, di sini jadi nggak bisa pakai dua SIM card plus tambahan lagi memori eksternal, udah nggak bisa, karena kalian harus memilih salah satu, mau SIM cardnya satu pakai memori eksternal atau SIM cardnya dua tanpa memori eksternal, itu pilihan kalian. Terus ini materialnya nih ya, depannya kaca tapi belakangnya plastik. Kedengeran kan bunyinya tek 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 gitu. Berharap suatu saat nanti Samsung mau ya nggak pakai plastik lagi, tapi mungkin metal atau apalah gitu. Nah, yang paling terakhir ya teman-teman, aku mau tunjukin nih buat kita semua. Aku penasaran, mungkin kalian juga pasti penasaran, apakah benar Samsung ini tahan sama air kalau kita rendam. Aku akan ambil wadahnya. Nah, ini teman-teman, aku udah siapin wadah ya, tapi aku memang nggak mau ambil ember karena aku pikir cukup masukin di dalam wadah yang bisa merendam HP ini ya, yang bisa ngerendam ini HP udah cukup. Karena kalau HP yang nggak tahan air, kena air hujan aja dia ngehang, apalagi harus direndam di dalam air, itu udah pasti akan mati total. Kita cobain ya. Ini aku udah siapin airnya, ini sebenarnya air minum aku ya teman-teman, tapi aku relakan untuk aku praktekin merendam Samsung Galaxy A72. Kita coba ya. Sejujurnya aku sayang sama HP-nya,
harus direndam kayak gini, tapi ini untuk membuktikan dan untuk menjawab rasa penasaran aku sendiri. Ya, teman-teman, kalian perhatiin ini udah terendam ya. Nih, aku udah rendam HP-nya. Katanya dia bisa tahan selama 30 menit dalam kedalaman 1 meter. Tapi aku nggak akan merendamnya sampai 30 menit ya. Cukup beberapa menit aja. Dan aku juga menyarankan buat teman-teman, kalau mau beli HP, pilihlah itu yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kalian, keperluan kalian, tapi bukan karena kalian mau ya, tapi karena kalian butuh yang menunjang hobi kalian. Misal kalian hobinya fotografi, pilihlah pilihlah HP yang menunjang aktivitas kamu. Kalau kamu seorang gamer, kamu pilih HP yang juga menunjang aktivitas kamu. Atau kamu seorang desainer, ya kamu pilih yang berhubungan dengan desain. Nah, ini aku senangnya fotografi, jadi aku pilih Samsung Galaxy A72. Oke, kita masih rendam ini. Udah cukup ya, ini merendam seluruh. Nah, teman-teman, udah 15 menitan aku ngerendam Samsung Galaxy A72 ini. Tadi aku sempat tambahin airnya ya, supaya dia kerendamnya bisa lebih dalam lagi. Nah, sebelum aku lupa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, aku kira udah waktunya aku angkat HP aku ini dan kita lihat bagaimana keadaannya. Nah, ini tinggal kita bersihkan atau kita usap aja ya dengan tisu. Nih kayak gini nih. Tinggal diusap pakai tisu sampai kering. Ya. Dan kita lihat tetap menyala. Berarti memang sesuai dengan yang kelebihan dari Samsung ini ya. Ternyata memang benar dia tahan air. Oke. Sekian dulu ya video aku kali ini ya teman-teman, dan semoga informasi yang aku bagiin ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua memilih HP yang terbaik buat kalian. Jadi saran aku sekali lagi, pilihlah berdasarkan kebutuhan kalian dan bukan apa yang menjadi kemauan kalian. Jangan memilih handphone oleh karena ada model yang terbaru lagi dan terbaru lagi, karena yang namanya barang elektronik dia akan selalu diperbaharui. Jadi lebih baik pilih sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oke, sampai di sini dulu video aku dan sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Salam.